Selamat datang, para penjelajah alam semesta digital yang penuh misteri. Saya, Smart Cara, akan memandu Anda dalam sebuah ekspedisi menakjubkan ke sudut-sudut tersembunyi kerajaan hewan yang luar biasa. Kamu pikir sudah tahu segalanya tentang hewan? Tunggu dulu teman-teman. Bersiaplah, karena hari ini kita akan menyelami lautan misteri dan mendaki puncak-puncak pengetahuan yang akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Kita akan membongkar 5 fakta paling mencengangkan dari dunia hewan. Fakta-fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siap untuk melongo? Ayo, kita mulai petualangan ini. Jauh di kedalaman samudra, hiduplah makhluk yang namanya saja sudah membangkitkan imajinasi cumi-cumi vampir, atau Vampirotheothis infernalis. Makhluk ini memiliki penampilan yang menakutkan, dengan tubuh berwarna merah gelap dan mata besar yang bersinar di kegelapan. Namun, jangan biarkan namanya menipu Anda. Meskipun namanya mengandung kata vampir, makhluk ini tidaklah berbahaya bagi manusia. Makhluk ini bukanlah penghisap darah seperti legenda vampir di daratan. Sebaliknya, ia adalah contoh luar biasa dari adaptasi terhadap lingkungan yang paling ekstrem. Cumi-cumi vampir hidup di kedalaman laut yang sangat gelap, di mana tekanan air sangat tinggi dan suhu sangat rendah. Strategi bertahan hidup cumi-cumi vampir sungguh menakjubkan, terutama dalam hal manajemen energinya. Ia mampu bertahan hidup tanpa mengonsumsi makanan selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Ia tidak berburu mangsa secara aktif seperti predator lain di lautan yang lebih dangkal. Sebaliknya, ia lebih sering menunggu, melayang dengan anggun di kegelapan, menggunakan filamen sensoriknya yang panjang untuk mendeteksi partikel makanan yang jatuh dari atas. Filamen ini sangat sensitif dan dapat menangkap getaran kecil dari partikel organik yang jatuh dari permukaan laut. Selain itu, ketika terancam, cumi-cumi vampir memiliki mekanisme pertahanan yang unik. Alih-alih menyemprotkan tinta, ia akan membalikkan jaring lengannya yang berselaput ke atas tubuhnya, membentuk semacam jubah pelindung yang berduri. Mekanisme ini tidak hanya membuatnya terlihat lebih besar dan menakutkan, tetapi juga melindunginya dari predator. Jadi, cumi-cumi vampir mengajarkan kita tentang ketahanan di lingkungan yang paling tidak ramah. Ia adalah bukti nyata bahwa kehidupan dapat berkembang bahkan di tempat yang paling tidak mungkin. Dengan adaptasi yang luar biasa dan strategi bertahan hidup yang unik, cumi-cumi vampir adalah salah satu keajaiban tersembunyi dari laut dalam. Kita sekarang beralih dari kedalaman samudra ke sabana Afrika yang luas, rumah bagi salah satu mamalia paling ikonik, jerapah. Leher ini, yang bisa mencapai panjang hampir 2 meter, memungkinkannya untuk meraih dedaunan akasia yang lezat di puncak pohon. Namun, yang benar-benar mencengangkan tentang leher jerapah bukanlah sekadar panjangnya, melainkan struktur internalnya. Leher jerapah, sama seperti leher manusia, hanya terdiri dari 7 ruas tulang belakang leher atau vertebra cervix. Setiap ruas tulang tersebut telah memanjang secara luar biasa, masing-masing bisa mencapai panjang lebih dari 25 cm. Jantung jerapah adalah organ yang luar biasa kuat, mampu menghasilkan tekanan darah hampir 2 kali lipat dari mamalia besar lainnya. Jadi, lain kali Anda melihat jerapah, ingatlah bahwa di balik keanggunan yang menjulang itu, terdapat sebuah keajaiban anatomi. Selain lehernya yang panjang, jerapah juga memiliki cara unik untuk minum air. Mereka harus merentangkan kaki depan mereka atau berlutut untuk mencapai permukaan air. Ini adalah pemandangan yang luar biasa dan menunjukkan betapa menakjubkannya adaptasi mereka terhadap lingkungan. Adaptasi ini tidak hanya membantu mereka bertahan hidup, tetapi juga membuat mereka menjadi salah satu makhluk paling menarik di dunia hewan. Dari leher panjang hingga cara minum yang unik, Dry Purchase sempurna Zame. Mari kita kembali menyelam ke dalam lautan, rumah bagi salah satu invertebrata paling cerdas di planet ini, gurita. Makhluk ini tidak hanya memukau dengan kecerdasannya, tetapi juga dengan anatomi yang sangat unik dan menarik. Salah satu fakta paling menonjol tentang gurita adalah bahwa ia memiliki tidak hanya 1, bukan 2, tetapi 3 jantung. Ini adalah salah satu adaptasi luar biasa yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan laut yang menantang. 2 dari jantung ini disebut jantung insang, dan tugas mereka adalah memompa darah melalui insang. Insang ini berfungsi untuk menyerap oksigen dari air, yang kemudian digunakan oleh tubuh gurita. Jantung ketiga, yang disebut jantung sistemik, kemudian bertugas mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh lainnya. Ini memastikan bahwa setiap sel dalam tubuh gurita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Menariknya, jantung sistemik gurita berhenti berdetak ketika hewan ini berenang. Ini adalah adaptasi yang memungkinkan gurita menghemat energi saat bergerak di air.
Selain sistem peredaran darah yang unik dengan 3 jantungnya, darah gurita sendiri juga memiliki keistimewaan. Darah mereka tidak hanya berfungsi untuk mengangkut oksigen, tetapi juga memiliki warna yang sangat berbeda dari darah manusia. Darah mereka tidak berwarna merah seperti darah kita, melainkan berwarna biru. Warna biru ini disebabkan oleh adanya protein berbasis tembaga yang disebut hemosianin, yang sangat efisien dalam mengikat oksigen di lingkungan laut yang dingin. Hemosianin memungkinkan gurita untuk bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah, menjadikannya salah satu adaptasi yang paling luar biasa di dunia hewan. Jadi, gurita adalah makhluk yang benar-benar luar biasa, baik dari segi kecerdasan maupun anatomi internalnya. Mereka adalah contoh sempurna dari keajaiban alam yang terus memukau kita dengan keunikan dan adaptasi meraih. Dari lautan, kita kini terbang ke angkasa, mengikuti jejak salah satu serangga paling indah dan rapuh, kupu-kupu. Kupu-kupu, makhluk yang tampak begitu halus ini, ternyata memiliki cara yang sangat unik untuk mencicipi lingkungannya. Mereka tidak hanya mengandalkan antena atau mulut mereka untuk merasakan. Sebaliknya, salah satu indera perasa utama mereka terletak di tempat yang paling tidak kita duga di kaki mereka. Ketika seekor kupu-kupu mendarat di atas bunga atau daun, ia sebenarnya sedang mencicipi permukaan tersebut untuk menentukan apakah itu sumber makanan yang cocok atau tempat yang ideal untuk bertelur. Kaki kupu-kupu dilengkapi dengan reseptor kimia khusus yang disebut kemoreseptor. Jadi keindahan kupu-kupu bukan hanya terletak pada sayapnya yang memukau. Kemampuan mereka untuk merasakan dunia melalui sentuhan kakinya adalah sebuah adaptasi yang luar biasa. Petualangan kita berakhir di tepi sungai dan danau Afrika, tempat kita bertemu dengan salah satu mamalia darat terbesar ketiga, kuda Nil. Kuda Nil sering terlihat mengeluarkan cairan berwarna kemerahan dari kulitnya, yang sering disalahartikan sebagai darah atau keringat darah. Sebenarnya, ini bukanlah darah, dan secara teknis juga bukan keringat seperti yang kita kenal. Cairan ini adalah sekresi berminyak yang dihasilkan oleh kelenjar khusus di kulit kuda Nil, dan warnanya merah muda atau kemerahan. Cairan ini bertindak sebagai tabir surya alami, melindungi kulit kuda Nil yang sensitif dari paparan sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Selain itu, cairan ini juga memiliki sifat antibiotik yang kuat, membantu mencegah infeksi pada luka atau goresan. Sungguh menakjubkan bagaimana alam telah membekali kuda Nil dengan mekanisme perlindungan yang begitu